Firman Tuhan hari ini Selasa 14 Oktober 2025. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada lagu lama yang kira-kira bunyinya begini. By the river of Babylon. Suara saya nggak bagus ya. There we sat down, yeah we wept, when we remember Zion. Ternyata lagu itu berasal dari kitab Mazmur 147. Dan kalau kita baca sepenuhnya, di sana ada gambaran betapa sedihnya, menyakitkannya ketika tinggal di negeri orang sebagai tawanan. Dan ketika mereka mengingat Sion yang dulu mereka orang merdeka sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka menabur, menuai, dan diberkati oleh Tuhan. Tapi sekarang mereka ada di pembuangan Babel. Itulah gambaran kesedihannya mereka. Bahkan ketika mereka diminta, ayo bernyanyi dong lagu kalian waktu di negeri kalian, mereka nggak bisa bernyanyi nyanyian Tuhan. Karena apa? Betapa mendalamnya kesedihannya mengingat masa lalu. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, nas kita hari ini firman Tuhan lewat Nabi Yesaya ditujukan kepada mereka yang dalam pembuangan. Supaya mereka tidak mengenang lagi yang lalu-lalu. Bukan berarti tidak belajar dari masa lalu, tetapi supaya mereka tidak lagi sedih. Tetapi terhiburlah dengan firman Tuhan bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Dan Tuhan akan laksanakan itu dari pihak Tuhan, bukan karena dari pihak umatnya. Teman yang kasih Tuhan, memang benar, selalu ada saja penyesalan dalam kehidupan ini ketika mengenang masa lalu. Andai kata dulu tidak begini, mungkin sekarang saya tidak begini. Firman Tuhan datang lewat Nabi Yesaya supaya tidak mengenang masa lalu, supaya umat itu tidak dalam kesedihan dan menyesali kehidupan, tapi bangkitlah mengenal Tuhan. Karena Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Bagaimana cara Tuhan? Tapi jangan dikasih Tuhan, kalau kita teliti dalam kitab suci, berkali-kali Tuhan menjadikan sesuatu itu baru dengan caranya yang ajaib. Ingat ketika Tuhan karena menyesal menciptakan manusia, tanda kutip menyesal, hanya keluarga Nuh yang tertinggal, tersisa. Semuanya dimusnahkan dalam air bah. Dan dari Nuhlah munculnya ciptaan baru. Tapi kemudian Tuhan berfirman, berjanji bahwa tidak akan memusnahkan lagi manusia, sekalipun jahatnya mereka. Karena Tuhan mengasihi bumi ini. Dan kalau kita lompat lagi, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, Israel yang berdosa itu dibuang ke Babel. Tapi umat yang disebut umat yang baru, yang kemudian dilayakkan Tuhan untuk mendirikan lagi mesbah, bait suci itu, adalah mereka yang kembali dari pembuangan. Gambarannya ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu baru, lebih nyata dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika dia harus mati, terkubur, dan bangkit. Gambaran seperti Yunus juga, yang harus tenggelam di dalam perut ikan selama 3 hari. Dan Yesus menjadi sangat amat nyata, seperti benih yang harus tertanam, terkubur, terpendam, busuk, tetapi dari situlah muncul ciptaan yang baru. Dan dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh kenal hanya di dalam Kristus ciptaan baru itu nyata. Dan bukti bahwa Allah mampu menjadikan segala sesuatu baru. Inilah ajaibnya kehidupan baru di dalam Kristus. Supaya Bapak Ibu ini menjadi penghiburan bagi kita. Supaya kita dimampukan untuk selalu bersyukur setiap saat. Bahwa di dalam Tuhan kita bisa hidup tidak tinggal di dalam penyesalan, tetapi di dalam kehidupan yang baru. Tidak tinggal dalam kegelapan, tetapi dalam terang Kristus. Supaya kita tidak tenggelam di dalam kesedihan, tetapi di dalam penghiburan Tuhan. Dan di dalam Kristuslah
kita temukan, Dia Allah yang kita puji, kita sembah, yang mampu menjadikan segala sesuatu baru. Oleh karena itu jangan biarkan pikiran kita, kesedihan kita, membuat kita tinggal di masa lalu, padahal kita sudah di zaman sekarang. Tetapi mari kita pandang kepada Tuhan, supaya kita mampu berjalan di dalam terang Tuhan. Bukankah Saulus dulunya adalah pembunuh gereja, tetapi kemudian karena Kristus ia menjadi pemberita Injil? Bukankah dulu Petrus penyangkal itu, tetapi karena khotbahnya yang pertama kali ketika diubahkan di dalam Kristus sebagai ciptaan baru, bukankah dia yang baru pertama kali berkhotbah dan 3.000 orang menjadi percaya? Supaya Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, kita menjadi baru hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tetaplah teguh, jangan mau tinggal di masa lalu, tetapi tinggallah di hari ini, saat ini, di dalam hadirat dan dalam kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati.